Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, yang akan kita lihat sebentar ini adalah kadang-kadang janji Tuhan itu lama sekali baru digenapi. Mengapa? Ia punya waktu yang tepat. Kan Tuhan yang menciptakan waktu. Nanti kan kita lihat sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tuhan memberkati kami semua supaya kami tidak pernah menyerah, menunggu sampai janji Tuhan digenapi. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Injil Lukas pasal 1 13 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Amin. Saudara pemirsa, ini cerita tentang nubuatan tentang itu Yohanes Pembaptis. Saudara lihat, umur mereka waktu itu sudah tua. Ya, sudah kakek nenek. Dan kita melihat misalnya hidup mereka, jangan kita bilang begini, kayaknya mereka itu tidak betul lah hidupnya, karena itu mereka tidak diberkati dengan anak. Mari perhatikan betul-betul bagaimana kehidupan mereka. Pada zaman ayat 5, pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Berani saudara katakan mereka kurang iman, hidupnya tidak betul? Oh, saya tidak berani saudara sekalian. Karena apa? Tuhan punya rencana yang terbaik. So, misalnya lihat itu Abraham dengan Sarah, tunggunya berapa puluh tahun. Orang katakan tunggunya 25 tahun. Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Waktu itulah dihitungnya bahwa Elisabet itu mandul. Kalau kita mau hitung orang dari situ, ya tidak betul lah kita. Berapa lama mungkin mereka sudah menikah, kemudian menunggu waktu di mana diberikan anak. Itu bisa sampai 40 tahun. Saya lebih setuju 40 tahun mereka menunggu. Ya. Jadi saudara sekalian, saya ingin ajak kita semua hari ini, mari kalau kita sudah terima janji Tuhan, ya kecuali saudara tidak terima janji Tuhan. Kalau kita terima janji Tuhan, pegang teguh sampai apa? Sampai digenapi. Jadi hati-hati kita saudara sekalian. Jangan kemudian kita baru berdoa setahun, kemudian kita katakan, ya kayaknya itu saya salah berdoa ini. Jangan. Teruslah berdoa. Saya mau berikan contoh tentang Abraham. Mari kita lihat dalam Roma, surat Roma pasal
4 ayat 28. Roma pasal 4 ayatnya yang ke 28. Ya, kata firman Tuhan demikian. Pasal 4, bukan ayat 28, maaf, saya salah. Jadi ayat 18. Pak saudara dengar, saya bacakan untuk kita semua. Ayat 18 katanya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Mereka sudah tua. Tidak mungkin itu Sarah bisa melahirkan lagi, bisa hamil lagi, karena batasan biasanya umur orang antara 40 sampai 50. Ini dia sudah umurnya sudah tua, sudah 75 tahun. Nah, sekarang mari perhatikan. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sama dengan kita semua. Kalau kita sudah terima janji Tuhan, pegang aja. Kok belum digenapi? Ada janji Tuhan kepada saya yang waktu dari tahun 1979. Tanggalnya saya masih ingat, hari Minggu tanggal 5 Agustus 1979. 79, 89, 99, 2009, 2019. Itu saya harapkan 40 tahun Tuhan genapi. Belum. 19, sekarang sudah berapa? Tahun 2026. Ya, sudah 47 tahun belum digenapi. Mungkin Tuhan mau genapi nanti waktu sudah saya terima janji Tuhan itu selama 50 tahun. Siapa yang tahu? Sudah lihat misalnya waktu Sarah menerima janji Tuhan itu dan kemudian dia melahirkan anak, orang bilang ya paling masih bayi anaknya, nanti dia meninggal. Tidak sekalian, 40 tahun dia membesarkan Ishak. Kenapa itu waktu dia menikah, Ishak menikah, dia masih tinggal dalam kemah ibunya. Walaupun dia sudah umur 40 tahun. Saudara sekalian, sangat penting untuk kita melihat penggenapan janji Tuhan seperti Tuhan memberikan kepada Zakaria dan Elizabeth di sini, putra mereka yang tercinta itu Yohanes, yang kemudian disebut Yohanes Pembaptis, sebagai orang yang menjadi pendahulu dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya kami lebih serius lagi memegang teguh janji Tuhan dan terus berdoa supaya janji Tuhan digenapi dan berguna untuk hidup kami dan juga bagi banyak orang lain yang membutuhkan mujizat seperti kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.